Assalamualaikum, bertemu kembali bersama channel kita bosku. Kali ini kita coba reaction kenapa Gibran tidak hadir dalam pelantikan anggota DPR kali ini di tahun 2024 ini. Apa karena grogi atau takut dengan Wowo atau karena takut diteriakin Papa? Oke, kita tidak tahu. Mari kita gaskan bosku reaction kali ini. Hari ini tidak hadiri pelantikan anggota DPR. Apakah grogi ketemu Wowo dan takut diteriaki Hufafa? Apakah takut diteriaki Papa? Kita nggak tahu ya bosku. Kemarin di Jakarta saya mendengar Ini Roy Suryo bosku, didengar katanya dilaporkan dari pasukan bawah tanah. Kita dengarkan bosku ya. dari teman-teman media bahwa ada pelaporan yang dilakukan oleh sebuah kelompok yang namanya pasukan bau tanah. Saya lebih senang menyebutnya pasukan bau tanah. Wah. Karena kalau pasukan bawah tanah seperti namanya, bawah tanah kok muncul di atas tanah, ini udah nggak konsisten ya. Bau tanah aja deh, karena memang sudah mendekati Mungkin pasukan-pasukan misterius kali bang ya. bau tanah itu. Ya itu, dan mereka melaporkan kayak ya ke Bareskrim, katanya saya melakukan penghinaan terhadap lambang negara. Penghinaan lambang negara. Inilah, ini nggak suka baca buku nih ya, seperti yang dibela ya, sejak kecil sukanya baca komik aja ya gitu. Yang namanya lambang negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A itu adalah burung Garuda Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika di bawahnya. Itu lambang negara ya, atau sesuai dengan undang-undang tentang bendera, bahasa, lambang negara dan lambang kebangsaan ya. Iya. Kalau yang dimaksud itu maunya adalah tokoh yang disebut-sebut itu adalah GRR ya, itu pun belum jadi simbol negara, belum dilantik ya. Iya. Nah, yang kedua, saya kemudian mencari-cari ya, bertanya, apa sih yang dilaporkannya? Kalau itu merupakan pencemaran nama baik ya, apa namanya baik ya gitu. Ya, apa namanya baik nggak tuh? itu pun juga harus dia yang melaporkan ya, bukan orang lain yang tukang lapor ini yang kemudian melaporkan ya. Jadi harus dilaporkan sendiri karena itu delik aduan. Iya. Kalau kemudian katanya menimbulkan keonaran ya, siapa yang bikin onar ya? Justru kita ini dengan netizen plus 62 yang mengungkap rahasia besar, dia dulu kelakuannya yang suka hate speech, yang kemudian suka akses pornografi, menghina wanita, melecehkan, itu yang harusnya tidak layak untuk kemudian menjadi salah satu pemimpin negeri ini. Tapi oke lah, saya kemarin juga ketika di Jakarta masih senyum-senyum saja ya, lihat apa sih yang mau dilaporkan, karena sampai dengan keluar dari gedung Bareskrim ya, ketika ditanya teman-teman media pun nggak bisa menunjukkan bukti penerimaan atau laporan pengaduannya itu seperti apa. Kan lucu gitu, hanya omon-omon saja gitu, atau sekedar kemudian show up saja. Ya udah ya, saya senyum saja, dan malah semalam saya menonton sahabat saya Budat Kartal Jasa dengan teater Indonesia Kita di Taman Ismail Marzuki. Lah itu lebih lucu ya, judulnya Si Manis Jembatan Merah. Lucu banget. Karena baik Butet maupun Inaya Wahid, Cak Lontong dan lain sebagainya, itu banyak sekali guyonan-guyonan segar untuk mencerdaskan otak ya, kalau masih punya otak ya gitu. Makanya saya mendorong yang bersangkutan itu diperiksa pakai brain city scanner ya gitu. Karena apa? Dalam pertunjukan semalam itu banyak sekali guyonan-guyonan cerdas. Salah satunya adalah ketika mengulas tentang minum susu ya. Kemudian ada lagu Susu Fafa Fufu Bendera. Waduh, susu Papa nggak tuh? Oke, ini kita dengarkan lagi dari apa nih ya, gaskan. Kasus Fufu Fafa ini yang menarik secara moral Bang Iwan adalah ada pernyataan begini ya, ini yang bagian sangat penting. Dia mengatakan silahkan tanya kepada yang punya akun. Bagaimana kalau secara hukum terbukti yang punya akun adalah Mas Gibran? Kenapa pernyataan bohong itu dilakukan terbuka? Saya akan lebih menghormati kalau betul-betul nih kan, Mas Gibran mengatakan, mohon maaf, saya waktu itu masih sangat muda. Izinkan sebagai orang yang diamanahkan menjadi co-pilot negara ini, saya minta maaf. Maklumi betapa mudanya saya ketika itu. Mungkin semua akan respect. Kan, tadi Bang Iwan cerita penghormatan ala Jepang ya. Bagaimana penghormatan ala Jepang juga harus dilakukan oleh
para penyelenggara negara kita mengakui pernah salah. Obama itu yang dia lakukan. Saya Iya, pernah muda, saya pernah salah. Sebagaimana anak muda-muda lainnya. Nah ini kemudian membantah. Saya memang lupa sebagai anak muda ditawarkan private jet, saya naik. Gratis. Ya. Tapi begitu dikatakan nebeng, ini kan ada problematika moralitas. Ceto welo-welo itu gratifikasi. Dan KPK masih bela. Kesannya ngejek-ngejek ya, masa nebeng nggak ada. Tapi orang politik kok cerita nebeng ya. Kesannya ngejek itu sama rakyat Indonesia itu. KPK bilang bahwa karena ini adalah fasilitas negara, maka bisa dikonversi dengan pergantian uang. KPK juga immoral. Bagaimana mungkin pesawat private jet dikatakan fasilitas negara? Nah, paling menarik pasal 169 huruf D. Ya. Undang-Undang 7 yang bicara soal syarat menjadi presiden. Katanya, apa yang dijadikan syarat adalah seorang presiden dan atau wakil presiden tidak boleh cacat etika dan moral, baik menurut agama, masyarakat, dan lain-lain. Itu kan yang tertulis, Bang. Kalau yang faktanya ya tahu sendirilah kita ya. Bahkan disebutkan, tidak boleh, ya, zina tidak boleh. Apa yang dilarang secara etika oleh agama, masyarakat, jika itu terjadi, dia akan bisa di-impeach. Pertanyaan saya, kalau benar akun Fufu Fafa itu adalah Mas Gibran, lalu disangkal oleh Mas Gibran, terbukti secara hukum, bagaimana? Kita punya wakil presiden yang berbohong di ratusan juta, 200-an juta warga negara Indonesia. Anak-anak kecil kita melihat, begini jadi caranya jadi wakil presiden yang baik. Bohong saja di depan publik. Maka peristiwa immoral ini diperbolehkan secara ketatanegaraan untuk kemudian di-impeach. Pertanyaan besarnya adalah, beranikah anggota DPR mengusulkan bahwa pendapat DPR, wakil presiden Republik Indonesia, jika sudah dilantik tanggal 20 Oktober jam 10, telah melakukan pelanggaran, terbukti tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden karena melanggar pasal 169 huruf E dan huruf J. Ada yang dilanggar ya pasal-pasalnya ya. Undang-undang pemilu. Kalian tahu Ketika ini kita dengarkan bosku yang kontra dengan Bang Surya ya. Kita dengarkan ini. kalian sedang menonton video Pung Parabelak ini Pung Parabelak sambil menikmati makan siang kalian, ya. di waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda ada seseorang yang lagi was-was menunggu kapan waktunya dijebloskan ke dalam penjara. Tahu kalian siapa? Aku nggak mau sebutkan namanya. Inisialnya aja aku sebut ya, Roy Suryo. Oh Pung, itu bukan inisial. Namanya inisial itu Pung cuma satu huruf, dua huruf. Kalau ku bilang sama aja. Karena kalau ku bilang RS sudah tahu orang tembakannya Roy Suryo. Lebih bagus kita kontan-kontan aja lah. Jadi salah satu ya relawannya Joko Widodo ya yang menamakan diri pasukan merah bata, pasukan apa namanya pasukan bawah tanah, pasukan merah bata. Pasukan bawah tanah melaporkan Roy Suryo ke kepolisian karena apa? Karena diduga sudah melanggar Undang-Undang ITE pasal 28, 20 dan 29 mengenai penyebaran berita bohong. Penyebaran berita bohong atau berita hoax ya. Ya. Jadi bisa dikatakan ya Roy Suryo sudah menyebarkan berita bohong mengenai akun Fufu Fafa. Dia katakan bahwasanya 99,99% akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Roy Suryo, aku bilang sama kau, ya ingat, ketika suatu masalah, ketika seseorang belum didudukan ke persidangan dan belum bisa dibuktikan apa kesalahannya dan majelis hakim tidak ketok palu menyatakan dia bersalah atau tidak bersalah, tidak ada satu orang pun yang berhak menyatakan seseorang bersalah. Ya itu betul Bang. Tapi kan Bang Roy Suryo juga menduga itu semua, mempersiapkan berkas untuk mengadu gitu loh Bang.
Itu dia. Sekarang kapasitasmu sebagai apa sih? Iya. Entertainer. Kalau misalnya kau sampaikan hal tersebut ya di dalam persidangan ya, maka kau tidak akan ya dikenai pasal undang-undang ITE. Karena apa? Misalnya katakanlah kau diundang sebagai saksi ahli, ya, maka kau di situ juga harus membuktikan secara saintifik. Kau lakukan ya, kau buktikan, kau tunjukkan hasil-hasil eksperimenmu. Dan begitu juga ya, setiap bukti dan fakta-fakta yang menjadi pendukung terhadap pernyataanmu itu, ya, dan dengan berbagai simulasi itu yang harus kau sampaikan di dalam persidangan, bukan di ILC. Bukan di ILC ya. Ini kau sampaikan, kau paparkan semuanya di ILC. Kalau mereka apa lah, yang penting naik rating mereka. Nggak sadar kalau dijadikan tumbal. Dijadikan tumbal nggak tuh? Roy Suryo. Iya. Kalau kau di dalam persidangan ya menjadi apa namanya saksi ahli ya, itu kurasa nggak ada masalah. Ini enggak, makanya aku bilang jangan kebanyakan bacot. Jangan kebanyakan bacot ya. Ya kan, karena kau kekurangan uang, makanya apa namanya nunggu-nunggu honor dari ILC. Nggak cukup gaji ngajar jadi dosen. Ini siapa ngasih ini pakar telematika ini? Ngasih nama samanya ini. Inilah kadang-kadang wartawan sama apa namanya sama masyarakat ini terlalu gampang menyematkan nama pakar kepada seseorang. Berapa kali ku tengok ini apa namanya perkiranya ini meleset. Aku masih ingat pernah satu waktu ada artis ya, beredarlah video surnya dan beberapa fotonya. Dia katakan ini kayaknya 99,90% bukan dia ini. Ini hanya orang yang mirip dengan dia ini. Enggak berapa lama kemudian artis yang terdapat di dalam video tersebut bikin klarifikasi dan minta maaf di depan publik, menyatakan bahwasanya itu betul video dia. Makan kau yang enak itu. Makanya terlalu gampang orang ini ngasih menyematkan nama-nama pakar. Hati-hati kau, itu Bukan main abang ini ya, bosku ya. itu masih satu relawan yang bergerak, masih pasukan bawah tanah. Sempat bergerak lagi satu pasukan lagi, pasukan alam kubur. Pasukan alam kubur. Nggak bersisa kau dibikinnya. Gibran mengancam mundur kalau PDIP gabung. Ngeri sekali. Iya. Gimana responnya? Nah, ini serangan dari Gibran kepada PDIP, bosku. Mari kita dengarkan, bosku. Saya nggak ngerti gitu. Apa dia mengancam mundur terus mau jadi apa? Dia mengancam mundur supaya menjadi apa, kata abang ini? Ya, gini loh, orang kan ngancam mundur harus ada value-nya, bos ya. Ada value. Emang dia berada di situ ada value-nya. Kita nggak tahu ya. Ini dalam banget, dalam banget. Saya yakin ini ngomong ke siapapun. Saya lupa. Masuk ke dalam artikelnya dia. Nanti saya share ya. Mengancam jalan mundur, ngancam mundur. Gini loh, orang kalau ngancam kan harus punya value ya. Iya kan? Harus ada bargainingnya lah ya. Iya, gitu. Bargainingnya gitu. Jangan-jangan, oh, alhamdulillah gitu kan. Yang diancam mundur gitu. Yang diancam malah itu yang ditunggu. Oleh yang diancam mundur kan. Dia kan mengancam mundur bukan ke kita. Malah lebih ke kencang Pak berarti, Prabowo kan. Iya kan. Dan Pak Prabowo loh. Syukur alhamdulillah bener cuaca gitu. Iya, ngancam mundur. Mungkin Mas Gibran itu punya kuasa besar itu, makanya dia berani ngomong kayak gitu, Bang. Jadi kita nggak bisa anggap sepele juga. Pak Prabowo saya ke ya, pemerintah. kita kan kalau ngancam orang harus ada apa? Lu punya bargaining apa emang gitu? Apakah gua akan merasa kehilangan kalau pergi kan gitu ya? Tapi kalau sekarang dibalik. Kalian bingung kan, Bos? Iya kan? Ini jadi lucu. Dia kayak punya value. Topang. Orang kalau mau mundur kan harus punya value. Jadi kocak top banget. Tapi anyway gini. Kalau nggak jadi mundur, Kecuali kalau dia masih bangga sebagai kader PDI Perjuangan, nah itu baru punya value, ya kan? Kita ancam mundur nih, gue punya sekian ratus anggota DPR, ya kan? Bukan begitu, maksudnya gini. Sekarang dibalik, katakan nggak jadi mundur dan tetap ada PDIP masuk, gimana tuh chemistry-nya tuh? Ya. Nah, bingung juga jawabnya. Sebenarnya nggak bingung, mungkin gini.
Bukan nggak bingung, gini nggak enak jawabnya. Lebih sadis dari yang tadi saya jawab. Jangan deh kalau jawab. Waduh. Jangan dijawab. Bahaya. Jangan dijawab gitu kan. Jangan dijawab, ya. Disangkain kita nggak nganggap keberadaan dia gitu Oh, ya. gitu. Iya. Ya. Jadi kira-kira itu tadi. Masa sih gak Nggak. Kira-kira. Ya kan maksudnya gini. Iya. Pada prinsipnya Tapi kan kalau- kita tetap menganggap bahwa keputusan itu tentu satu ya. Kan harus ditawarin dulu dong. Iya. Oh, iya. Kan? Yang nawarin tentu yang punya hak prerogatif sebagai orang yang duduk Jadi di kita jabatan, tunggulah pertemuan yang ini punya ya. wewenang Ah. untuk menunjuk menteri. Itu nomor satu ya kan. Saya pribadi belum tahu apakah ada tawaran itu. Ya, Tapi ya. kan kalau kita lihat hubungan yang baik itu antara keduanya rasa-rasanya nggak luar biasa atau nggak aneh kalau mungkin tawaran itu akan terlempar ya kan dan lain-lain. Tapi kita tunggu aja deh. Jadi Iya, sebenarnya bukan tunggu lagi, kita looking forward sebenarnya ke situ. kemungkinan iya, betul. Dan saya rasa yang looking forward bukan hanya orang-orang yang terlibat PDI Perjuangan, Betul. Gerindra maupun Pak Prabowo Semua dan Bu Mega. semua Saya masyarakat. rasa seluruh rakyat Indonesia juga, baik yang mendukung atau tidak mendukung gitu. Jadi kan ada keingintahuan lah Betul. gitu di antara apa yang dia akan dilakukan oleh kedua tokoh ini. Luar biasa nih. Geser lagi. Oke, demikian dulu bosku. Ini mengenai Mas Gibran mengancam kalau PDI masuk dia akan mundur, ini dijadikan lelucon sama abang-abang ini bosku. Oke, demikian dulu kali ini reaction kita bosku. Komen yang cerdas dan beradab agar channel ini semakin berkembang. Demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.